Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfir wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Akhwani fillah rahimakumullah. Pada kesempatan ini semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kesempatan ini kepada kita dengan penuh keberkahan, dengan penuh kebaikan, sehingga ilmu yang kita pelajari saat ini bermanfaat kepada kita ataupun bermanfaat kepada orang lain. Akhwani fillah rahimakumullah. Pada kesempatan ini kita akan mengkaji suatu permasalahan yang berkenaan dengan saum, berkenaan dengan ibadah puasa, yakni tentang pembatal-pembatal puasa. Memang tema ini atau pembahasan ini sering kita ulang, kita ulas dan bahkan kita kaji. Tetapi yang namanya ilmu tidaklah menjadi tercela, menjadi cacat ketika ilmu itu diulang-ulang. Karena ulama-ulama salaf telah mengajarkan kepada kita bagaimana mereka mengulangi satu hadis dalam beberapa pembahasan. Salah satu yang menjadi contoh adalah Imam Bukhari. Hadis yang kita bawa, yang akan kita kaji ini, satu hadis yang berkenaan dengan pembatal puasa yang oleh Imam Nawawi atau Imam Muslim dalam kitab sahihnya disebut dengan kafaratul kubra. Kafaratul kubra adalah kafarah besar, karena kafarah ini hanya berlaku pada masalah tersebut, berlaku padanya dan tidak berlaku kepada yang lainnya. Akhwani fillah rahimakumullah. Sebelum kita masuk dalam pembahasan hadis ini, terlebih dahulu akan saya sampaikan hal-hal yang dibolehkan dilaksanakan atau ma'dzur, dimaafkan ketika kita melaksanakannya, atau sesuatu yang dibolehkan bagi seseorang untuk tidak berpuasa pada hari itu atau berbuka pada hari itu. Setidaknya saya akan menyampaikan beberapa hal, ya, beberapa macam al-a'dzarul mubihat lil fitri, yaitu adalah udzur-udzur yang dibolehkan untuk berbuka. Sebelum kita nanti masuk kepada pembahasan al-mufsidat as-shaum atau al-mufattirat lis-shaum. Ya, sebelum kita masuk kepada hal-hal yang merusak puasa kita dan yang membatalkan puasa kita. Di sini saya akan menyebutkan hanya 6 saja. Mungkin lebih dari ini, tapi saya hanya mencukupkan 6 saja. Ya. Apa udzur yang dibolehkan kita untuk berbuka? Yang pertama adalah sakit. Sebagaimana yang disebutkan di dalam Al-Qur'an, faman kana minkum maridhan. Ya. Apabila siapa di antara kalian yang sakit. Kemudian yang kedua adalah safar. Jadi ketika seorang itu sakit, maka dia dibolehkan untuk berbuka. Dan ketika seorang itu safar, maka dibolehkan dia untuk berbuka. Ya. Kalau dia dibolehkan untuk berbuka, maka tidak ada kafarat. Yang wajib adalah mengqadha. Kecuali bagi orang yang sakit yang tidak diharapkan kesembuhannya, maka dia dibolehkan untuk membayar kafarat atau membayar fidyah, bukan kafarat, tapi fidyah, memberi makan setiap hari atau sesuai dengan hari-hari yang ditinggalkannya, yaitu seorang fakir miskin. Kemudian yang kedua, orang yang dibolehkan untuk berbuka adalah wanita yang hamil. Apabila dia takut pada dirinya terjadi sesuatu yang mencelakakan dirinya atau dia khawatir terhadap janinnya, maka dibolehkan untuk berbuka. Meskipun ulama khilaf di situ, ada yang mengatakan diqadha
Ya, ada yang mengatakan diqadha dan bayar fidyah. Tapi ada yang mengatakan kalau dia tidak mampu untuk mengqadha, maka boleh dia membayar fidyah. Atau kalau dia tidak mampu membayar fidyah tapi dia mampu mengqadha, maka dia mengqadhanya. Kemudian yang keempat yang dibolehkan adalah wanita yang menyusui. Kalau dia khawatir terhadap dirinya, juga khawatir terhadap yang disusuinya, maka dibolehkan dia untuk berbuka. Ya. Dan yang kelima juga adalah orang yang pada saat itu sangat dibutuhkan oleh orang lain ketika orang lain itu hampir celaka. Misalnya menyelamatkan orang yang tenggelam. Ya. Jadi kalau dia nggak berbuka, maka dia nggak kuat. Ini disebut oleh ulama adalah berbuka karena kemaslahatan orang lain. Mungkin ini bisa kita jadikan sebagai dalil juga, bisa kita bawa ke kondisi kita saat ini. Sebagaimana ada yang bertanya bagaimana boleh nggak seorang dokter atau yang menangani COVID, ya, virus corona ini untuk tidak berpuasa karena mereka dibutuhkan, ya, kekuatan mereka, tenaga mereka, dan untuk menjaga stamina mereka agar tetap fit, ya, boleh nggak mereka tidak berpuasa? Nah, kalau itu sangat memungkinkan atau mengharuskan seperti itu, maka itu dibolehkan. Itu masalah namanya adalah untuk kemaslahatan orang lain, dan itu sudah dibahas oleh para ulama. Di antaranya mereka memberikan contoh, kalau ada orang yang tenggelam kemudian membutuhkan pertolongan kita sementara kita dalam keadaan berpuasa dan kita tidak kuat berenang kecuali dengan berbuka, maka dibolehkan kita berbuka dengan mengqadha'nya. Dan yang keenam adalah ketika kita berada di medan perang, ya, sebagaimana sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di penaklukan kota Mekah, ya, ketika beliau dan para sahabatnya dengan 10.000 pasukan untuk mentaklukkan kota Mekah, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, sesungguhnya kalian besok akan bertemu dengan musuh, maka berbukalah kalian, ya, maka berbukalah kalian, ya. Ikhwani fillah rahimakumullah. Ini adalah udzur-udzur yang dibolehkan kita untuk berbuka. Maka selain ini, maka tidak dibolehkan berbuka. Nah, kalau kita dibolehkan berbuka atau termasuk suatu udzur yang dibolehkan untuk berbuka, misalnya kita berbuka di pagi harinya, maka kita boleh makan sampai siang hari. Kenapa? Karena udzur kita adalah udzur yang dibolehkan. Tapi sebaliknya, kalau kita sengaja membatalkan puasa kita atau tidak termasuk udzur-udzur yang dibolehkan untuk berbuka, kemudian kita sengaja membatalkan puasa kita, satu hukumannya adalah mengqadha puasa, yang kedua harus melanjutkan puasanya pada hari itu. Jadi misalnya dia makan jam 10, setelah itu dia nggak boleh makan lagi. Kenapa? Satu, ya, untuk menghormati bulan, lihurmati syahr, untuk menghormati bulan. Nah, jadi kalau ada orang yang sengaja berbuka di siang hari Ramadan, haram hukumnya dia makan terus, ya, haram. Kenapa? Karena itu termasuk udzur yang tidak dibolehkan. Ikhwani fillah rahimakumullah. Nah, kita akan masuk pada satu hadis. Nanti juga kita akan berbicara apa saja yang membatalkan puasa kita, yang merusak puasa kita. Tentu saja yang kita bicarakan adalah pembatal-pembatal puasa, bukan pembatal-pembatal pahalanya. Ya. Allah Subhanahu wa taala merangkum pembatal puasa ini yang disepakati oleh para ulama di dalam surah Al-Baqarah, wa basyiruhunna, ya. Fal'an, maka sekarang pergaulah mereka, wabtagu ma kataballahu lakum, fal'ana basyiruhunna wabtagu ma kataballahu lakum. Maka sekarang pergaulilah mereka. Maksudnya apa? Di malam hari bulan Ramadan, ya. Pergauli istri kalian. Mubasyarah di sini maknanya adalah jima, karena nanti ada mubasyarah yang tidak bermakna jima, ya.
Kemudian wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr. Makanlah kalian ya, hatta sampai jelas benang putih dari benang hitam, yakni fajar. Maksudnya makanlah kalian makan sahur sampai nanti kalau sudah sampai waktu fajar, waktu sholat subuh, maka berhenti, tidak boleh dilanjutkan. Nah, dari ayat ini disimpulkan bahwa makan, minum, dan melakukan hubungan intim suami istri itu termasuk pembatal-pembatal puasa. Dan kalau itu dilakukan dengan sengaja, maka harus diqadha dan ada yang membayar kafarat seperti mubasyarah atau jima. Akhwani fillah rahimakumullah. Hadis yang akan saya bacakan ini adalah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkenaan dengan kafaratul kubra ini. Ya. Dia mengatakan, bainama nahnu julusun 'indan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, ketika kami duduk bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, idz jaa rajulun, tiba-tiba ada seorang laki-laki yang datang. Ya. Dan ini terjadi di bulan Ramadan. Ada seorang laki-laki datang menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika para sahabat itu dalam keadaan duduk-duduk di dalam masjid. Ya. Dan di sini nggak dijelaskan di dalam hadis ini apakah duduknya itu karena talabul ilmi atau karena zikir dan sebagainya, nggak disebutkan. Yang jelas duduk di dalam masjid itu adalah merupakan perbuatan yang baik dan itu merupakan kebiasaan para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya sebagaimana yang terdapat di dalam hadis ini. Ya. Lalu laki-laki tersebut berkata, "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, halaktu, celaka aku." Ya, dalam riwayat lain, ya, laki-laki ini mengatakan ihtaraka. Ya, taraka itu terbakar. Ya, ihtaraka. Ya, laki-laki itu mengatakan ihtaraktu, saya telah terbakar. Kenapa dia mengatakan? Karena dia sadar dan dia yakin dan percaya bahwa orang yang melakukan suatu kemaksiatan balasannya adalah neraka. Dimana kalau orang dimasukkan ke dalam neraka, maka dia akan dibakar. Maka dia ketika itu mengatakan saya telah terbakar. Dalam riwayat ini dia mengatakan halaktu, saya celaka. Jadi orang yang membatalkan puasanya dengan sengaja, maka dia termasuk orang yang binasa, orang yang celaka dan diancam dengan neraka. Ya. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam heran. Ya. Lalu bertanya, malaka, ada apa kamu nih? Kenapa kamu mengatakan saya celaka? Ya. Maka laki-laki tersebut mengatakan, ya Rasulullah, ya. Laki-laki tersebut mengatakan, waqa'tu ala imra'ati wa ana sha'imun. Saya terjatuh dalam pelukan istriku, atau saya melakukan jima dengan istriku, hubungan intim dengan istriku. Ya, celaka saya Rasulullah, ya, padahal saya dalam keadaan berpuasa. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, hal tajidu raqabah tu'tiquha. Ya. Jadi langsung Rasulullah mengatakan, apakah kamu punya budak untuk kamu merdekakan? Ya. Maka laki-laki itu mengatakan, tidak ada ya Rasulullah. La, saya nggak punya budak. Ya. Maka orang yang melakukan pembatal puasa, yakni melakukan hubungan intim, ya, seorang suami dengan istrinya, maka dia harus membayar kafarat. Apa kafarat? Yang pertama adalah memerdekakan budak. Nah, kalau kita sekarang ini nggak ada budak, kita nggak punya budak, ya. Apa yang harus kita lakukan setelah kita nggak punya budak atau nggak mampu untuk memerdekakan budak? Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, fahal tastati'u an tasuma syahraini mutatabi'ain. Apakah kamu mampu untuk berpuasa 2 bulan berturut-turut? 2 bulan berturut-turut, nggak boleh putus. Ya.
Ini ada permasalahan berkenaan dengan niat. Ya. Makanya dalam pembahasan ulama tentang niat Ramadan. Ya. Maka niat Ramadan, salah satu pendapat mengatakan niat Ramadan itu cukup sekali diniatkan. Kapan? Di awal Ramadan. Ya. Di awal Ramadan kita meniatkan bahwa kita akan berpuasa sebulan penuh. Nah, kecuali kalau di tengah perjalanannya kita safar. Nah, pada saat itu kita berbuka. Dan nanti ketika kita memulai puasa kita mulai lagi niat itu. Ya, itu memperbarui niat. Ya. Ya. Sebagian lagi mengatakan setiap malamnya. Ya, setiap malam sebelum sholat subuh kita sudah berniat bahwa besok harinya kita mau berpuasa. Nah, bagaimana kalau kita nggak berniat? Misalnya tidur dari Isya. Nggak ada niat untuk berpuasa, belum meniatkan untuk berpuasa. Ya, tiba-tiba bangunnya setelah subuh, sudah azan subuh. Nah, kata ulama jumhur, maka dia wajib untuk mengqadha puasanya. Terus bagaimana? Boleh nggak dia berbuka? Nggak boleh. Dia tetap berpuasa pada hari itu, tapi dia wajib untuk mengqadha puasanya. Kenapa? Dia nggak meniatkan puasa di besok hari, di siang, di hari itu. Akhwani fillah rahimakumullah. Nah, jadi pertanyaan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kepada sahabat ini, mampu nggak kamu berpuasa 2 bulan berturut-turut? Ini sama dengan kafarah zihar. Zihar itu mengatakan kepada istri, kamu itu seperti punggung ibuku. Nah, ibu kan nggak boleh digauli, nggak boleh dinikahi. Maka orang yang melakukan seperti ini, kalau dia ingin rujuk kepada istrinya atau ingin menggauli istrinya, dan itu bukan talak, ya, hukumannya apa? Dia nggak boleh menggauli istrinya sebelum dia membayar kafaran. Sama seperti kafarat ini. Satu, memerdekakan budak. Kalau nggak mampu berpuasa 2 bulan berturut-turut. Ya. Apa kata laki-laki tersebut? Ya, la, saya tidak mampu ya Rasulullah. Ya. Kemudian kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Fahal tajidu it'ama sittina miskina?" Apakah kamu punya makanan, ya, di mana kamu bisa memberi makan 60 fakir miskin? Ya. Faqala la. Dia mengatakan tidak. Nah, kata para ulama, di antaranya adalah mazhab Hambali, kafarat kubra ini, ya, memerdekakan budak, kemudian puasa 2 bulan berturut-turut, atau memberi makan 60 fakir miskin ini berlaku bagi orang yang melakukan jima dengan sengaja. Ya, dengan sengaja. Ya, makanya ulama mensyariatkan, ya, kafarat ini berlaku, ya, tidak berlaku kepada 3 orang. Ya, kepada siapa? 1, kepada orang yang bodoh. Ya. Dia tidak tahu kalau jima itu membatalkan puasa. Nah, itu al-jahl namanya. Ya. Apa alasannya? Ya, di antara alasannya, ini satu hadis dari sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika Allah Subhanahu Wa Taala menurunkan ayat dalam surah Al-Baqarah sebagaimana yang dibacakan tadi. Wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswad. Ya, minal fajarnya belum turun. Ya, jadi satu ayat minal fajar itu belum turun. Ya, yang turun cuman ayat itu saja. Dan makan dan minumlah sampai jelas benang putih dari benang hitam. Nah, Adi bin Hatim, salah seorang sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dia memahami ayat ini secara zahirnya, ya, secara zahirnya. Lalu dia ngambil benang, ya, benang putih dan benang hitam. Dia ikat, dia letakkan di bawah bantalnya. Dia makan terus, ya, dia makan sambil dia melihat benang putih dan benang hitam ini. Ya. Sampai pagi harinya, ya, dia datang kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dia datang kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, dia sampaikan berita itu
Ya, apa yang dia lakukan? Ya. Yakni meletakkan benang putih dan benang hitam di bawah bantalnya, dia lihat terus sampai benang itu beda, ya, jelas perbedaannya. Apa kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Yang dimaksud itu adalah al-fajr, subuh. Nah, di situ sahabat ini, Adi bin Hatim ini makan, padahal fajar sudah keluar, fajar subuh sudah keluar. Kata para ulama, dia makan sampai subuh. Kenapa? Dia nggak tahu. Ya. Dia nggak tahu. Maka dari situ diambil satu dalil bahwa orang yang bodoh terhadap suatu hukum, maka dia dimaklumi. Ya. Adapun kasus yang terjadi pada sahabat ini, dia tahu tentang hukumnya, nggak boleh melakukan jima di siang hari bulan Ramadan. Oleh karenanya dia mengatakan, halaktu ya Rasulullah, saya celaka ya Rasulullah. Kenapa? Karena dia tahu hukumnya. Dan dia tahu kalau itu adalah pembatal puasa. Nah, tapi bagi orang yang tidak tahu kalau jima di siang hari itu tidak membatalkan puasa, maka dia dimaafkan. Jadi la qada wa la kafarah. Ya, dia tidak mengqada dan tidak bayar kafarah. Ya. Kemudian syarat yang kedua, ya, dia melakukannya dengan sadar. Ya. Dia sadar, az-zakir, dia ingat. Ya, bahwa sesuatu itu dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dia sengaja melakukannya. Ya, al-dzakir atau al-dzikr kebalikannya adalah nisyan, lupa. Makanya kalau orang yang lupa ya makan dan minum itu tidak membatalkan puasa. Ya, makanya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man nasiya wa huwa sha'imun fa akala aw syariba." Barang siapa lupa sementara dia dalam keadaan berpuasa, ya, kemudian dia makan dan minum, falyutimma saumahu, maka hendaklah dia menyempurnakan puasanya. Jadi dia tetap melanjutkan puasanya. Kenapa? Fa innamallah at'amahu wa saqahu. Karena sesungguhnya Allah telah memberinya makan dan minum. Maka dari hadis ini ulama hilaf juga, seandainya ada seorang yang lupa, ya, dan kita ada di situ, ya, dia lupa kalau saat itu dia dalam keadaan berpuasa, kemudian dia ngambil air untuk meminumnya, boleh nggak kita tegur dia? Ya. Ulama berbeda pendapat dalam masalah ini. Ada yang mengatakan jangan ditegur, ya, jangan diingatkan. Kenapa? Karena Allah akan memberinya minum. Ya. Allah akan mengaruniainya minum. Jangan ditegur. Kenapa kamu menghalangi minuman yang Allah berikan kepadanya? Ya. Yang satu mengatakan wajib hukumnya ditegur. Kenapa? Karena dia hendak melakukan pembatal puasa. Ya. Ikhwani fillah rahimakumullah. Kembali kepada hadis ini. Setelah sahabat ini enggak mampu untuk memerdekakan budak, juga tidak mampu untuk berpuasa 2 bulan berturut-turut, dia juga tidak mampu untuk memberi makan 60 fakir miskin, maka dia diperintah duduk oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ijlis, kata Nabi, silahkan kamu duduk. Ya. Setelah itu tiba-tiba ada orang yang membawakan sekeranjang kurma, dalam lain 2 keranjang kurma. Maka diberikanlah kepada sahabat ini oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Aina sa'il?" Ya, di mana tadi orang yang bertanya? Ya, di mana tadi orang yang menyampaikan masalahnya? As-sa'il. Ya, maka dia mengatakan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Saya Rasulullah." Nah, kemudian laki-laki itu diperintah oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Khudh hadza fatasaddaq bihi." Ambillah kurma ini, kemudian sedekahkanlah dengannya. Maksudnya kasih kepada 60 fakir miskin. Maka laki-laki ini mengatakan, ya, faqala ar-rajul, "Ala afqara minni ya Rasulullah?" Apakah kurma ini
akan saya kasih kepada orang yang paling fakir di antara saya ya Rasulullah. Orang yang lebih miskin dari saya ya Rasulullah. Karena di tempat ini, di sekitar ini tidak ada orang yang paling miskin kecuali saya. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tertawa sampai gigi serinya kelihatan, dalam lain gigi gerahamnya kelihatan. Dia tertawa, ya, mendengar jawaban dari laki-laki tersebut. Sudah miskin, kemudian dia sengaja membatalkan puasanya, sudah nggak bisa membayar kafaratnya, kemudian dibantu oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk membayar kafaratnya. Dia mengatakan, tidak ada di sekitar ini orang yang lebih miskin kecuali saya ya Rasulullah. Ya. Ikhwani fillah rahimakumullah. Nah, dalam masalah ini sebenarnya apa yang disampaikan oleh laki-laki ini, karena ini adalah masalah hubungannya dengan istrinya, adalah masalah yang mana kita malu untuk menyampaikannya. Ini masalah rahasia rumah tangga. Kenapa laki-laki ini menyampaikannya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, apalagi di hadapan para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Karena dia ingin tahu apa hukumnya dan dia ingin bertaubat karena dia tahu bahwa itu adalah dosa. Nah, jadi dibolehkan bagi kita untuk menyampaikan rahasia kita dalam rangka untuk meminta fatwa. Ya, pernah istri sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Abu Sufyan, dia mengadukan suaminya kalau suaminya itu adalah laki-laki pelit. Ya, maknanya dia nggak memberikan nafkah kepada istri dan anaknya. Dia sampaikan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, istrinya adalah Hindan. Ya. Maka kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, boleh kamu ambil, tapi itu sekedar nafkahmu. Nah, dia jelas menyampaikan ini kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan membuka aib suaminya. Ya. Suaminya pelit. Ya. Dia sampaikan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tapi dalam rangka untuk meminta fatwa. Dan ini adalah kebiasaan para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, terutama sahabiah Ansar. Makanya kata Aisyah, semoga Allah merahmati wanita Ansar, rasa malu mereka tidak menghalangi mereka untuk menuntut ilmu, untuk bertanya tentang agama mereka. Ya. Justru kalau kita bertanya, malu terhadap kebaikan, malu untuk menanyakan suatu permasalahan yang seharusnya ya, kita tahu, seharusnya kita sampaikan, kita tanyakan, tapi terhalang oleh rasa malu kita, maka itu adalah malu yang tercela. Ya. Makanya disebutkan di dalam Sahih Bukhari, ada dua orang yang tidak mau belajar. Satu di antaranya adalah orang yang malu. Nah, malu di sini adalah malu yang tercela. Malu belajar agama adalah malu yang tercela. Ikhwani fillah rahimakumullah. Nah, inilah yang dikatakan oleh ulama bahwa kafar yang berlaku pada jima ini disebut kafaratul kubra. Dan ini hanya berlaku pada orang yang sengaja melakukan jima di siang hari bulan Ramadan. Nah, orang yang melakukan ini akan terkena 5 hal. Ya. Yang pertama, al-ithmu, dia berdosa. Kenapa? Karena dia melakukan larangan-larangan di siang hari bulan Ramadan, di mana Allah Subhanahu wa taala melarangnya, yakni jima. Karena itu termasuk pembatalnya. Yang kedua, ya, setelah dia melakukan jima, wujubu imsak. Dia wajib untuk menahan diri, tidak makan, atau dengan kata lain dia wajib untuk menyempurnakan puasanya. Ya. Dia tetap wajib menyempurnakan puasanya. Kenapa? Karena dia berbuka tidak karena dibolehkan. Ya. Dia berbuka karena ada udzur syar'i. Nah, jadi yang pertama, dia berdosa karena melanggar pembatal puasa, dan ini termasuk dosa besar. Karena kafaratnya juga besar. Yang kedua, wajib pada saat itu imsak. Ya. Jadi nggak boleh diteruskan. Misalnya setelah dia bersenggama atau melakukan hubungan intim dengan istrinya, lalu setelah itu dia makan, nggak boleh.
Ya, dia harus berarti nggak boleh makan. Ya, nggak boleh makan. Makanya kata para ulama, kenapa orang yang melakukan jima ini dihukum dengan dua hal. Satu, dia mengqadha. Jelas karena dia membatalkan puasanya. Kenapa dia diwajibkan membayar kafarat? Karena dia telah mencemarkan kemuliaan bulan Ramadan. Makanya orang yang melakukan puasa wajib di luar Ramadan itu nggak ada kafarat. Ya, misalnya puasa qadha. Ya, di luar Ramadan dia mengqadha puasanya. Ya, tiba-tiba dia berhubungan intim dengan istrinya. Nah, maka pada saat itu nggak ada kafarat. Kenapa? Karena tidak terjadi di bulan Ramadan. Ya. Tapi kalau puasa wajib itu terjadi di bulan Ramadan atau puasa Ramadan, maka wajib hukumnya membayar kafarat. Kenapa diwajibkan membayar kafarat? Di antara alasan yang kata para ulama, lihurmati syahr, lihurmati zaman, yakni untuk menghormati bulan Ramadan. Ya. Yang ketiga, puasanya jelas batal. Ya. Jadi batal. Kalau melakukan hubungan intim, puasanya batal. Dan itu sepakat para ulama. Kecuali orang yang dipaksa. Ya, orang yang dipaksa untuk melakukan hubungan intim. Ya, apa alasannya? Dulu Ammar bin Yasir itu dipaksa untuk mengucapkan kalimat kafir. Ya. Dia dipaksa untuk mengucapkan kalimat kafir. Makanya kata Allah Subhanahu wa taala, "Illa man ukriya wa qalbuhu mutmainnun bil iman." Kecuali orang yang dipaksa sementara hatinya tetap tenang dengan keimanan. Nah, orang yang dipaksa untuk melakukan perbuatan kufur atau kata-kata kufur saja dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala, apalagi dalam masalah-masalah furu. Masalah-masalah amal-amal yang lain, masalah puasa. Ya. Yang orang kalau meninggalkannya dengan sengaja hanya dihukumi haram saja, berdosa. Nah, yang ini adalah masalah kekafiran. Itu saja dimaafkan oleh Allah karena dia dipaksa, apalagi masalah puasa. Kata para ulama, ini termasuk min babi aula. Ya. Istilahnya fiqhul auliyah. Ya. Bab aula, babul aula. Ya. Ikhwani fillah rahimakumullah. Yang keempat, ya, yang berlaku bagi orang yang sengaja melakukan hubungan intim di siang hari bulan Ramadan, dia juga wajib mengqadha. Ya, jadi dia wajib mengqadha, mengganti puasanya di hari-hari yang lain. Nah, yang kelima, ini kafarat tadi, sebagaimana yang disebutkan di dalam hadis diriwayatkan oleh Abu Hurairah tersebut. Apa kafaratnya? Yang pertama, memerdekakan budak. Kalau nggak mampu berpuasa 2 bulan berturut-turut, kemudian nggak mampu memberi makan 60 fakir miskin, kemudian nggak mampu, dia tunggu sampai mampu. Jadi nggak gugur. Kafarat ini kata para ulama, diantaranya adalah Imam Muslim dalam sahihnya di dalam babnya. Ya. Ini kafarat gak gugur. Ya. Baik itu bagi orang yang kaya maupun orang yang miskin, gak gugur kafarat ini sampai dia mampu. Jelas di dalam ayat ini, hadis ini, Nabi SAW tidak memaafkan laki-laki miskin ini. Justru dibantu oleh Nabi SAW untuk memberikan memberikan kurma tersebut, ya, yang dihadiahkan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk dibagikan kepada fakir miskin. Nah, kemudian di sini timbul lagi masalah. Nah, boleh nggak orang miskin itu membayar kafaratnya kepada keluarganya, kepada istrinya, ya, atau kepada anaknya? Nah, sebagian ulama mengatakan, kalau itu dari hartanya sendiri, maka tidak boleh. Tapi kalau dia dibantu oleh orang lain dan dia termasuk orang yang miskin, keluarganya termasuk orang yang miskin, maka dia boleh mengambilnya. Sebagaimana yang terdapat di dalam hadis ini. Ikhwani fillah rahimakumullah. Nah, jadi
Jika saya mengulang kembali, orang yang sengaja melakukan hubungan intim di siang hari bulan Ramadan, dia akan terkena oleh 5 perkara. Yang pertama, dia berdosa, melakukan dosa besar. Yang kedua, setelah itu dia wajib melanjutkan puasanya. Ya, sama dengan orang yang berbuka dengan sengaja. Buka dengan sengaja karena ada beberapa pembatal-pembatal puasa. Di antaranya istimna. Istimna itu mengeluarkan mani. Atau misalnya dengan onani atau dengan tangan, kemudian keluar, maka itu membatalkan puasa. Apa alasannya? Nabi SAW ketika berbicara tentang keutamaan puasa, Nabi mengatakan, kullu amal ibni Adam yudha'af. Semua amalan anak cucu Adam yang berpuasa, atau amalan-amalan kebaikan yang lainnya, itu dilipat gandakan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-hasanatu asyru amsalihha. Satu kebaikan dibalas dengan 10 pahala. Ila sab'imi'ah. Sampai dilipat gandakan menjadi 700 pahala. Kecuali puasa. Puasa itu untukku dan saya sendiri yang akan membalas pahalanya. Kenapa? Yada'u ta'amahu wa syarabahu wa syahwatahu. Karena dia meninggalkan makan dan minum dan syahwatnya. Nah, termasuk di antara syahwat di situ adalah mengeluarkan mani, meskipun tidak lewat jima. Istimna namanya. Atau dengan cara nazar. Ya. Memandang kepada perempuan, berulang-ulang dipandang, akhirnya keluar. Nah, ini kemudian keluar setelah memandang tersebut, maka puasanya batal. Ya. Nah, ketika puasanya batal, itu dia harus melanjutkan puasanya. Ya, nggak boleh dilanjutkan makan atau nggak boleh dilanjutkan dengan minum. Jadi begitu air maninya keluar karena memandang wanita tersebut dengan berulang-ulang, kecuali dengan memandang sekali. Misalnya ada orang yang syahwatnya tinggi, hanya sekali memandang sudah keluar. Nah, ini ma'fu. Nah, kata Nabi SAW, walakal ula walaysat lakat tsani. Jadi pandangan pertama itu boleh bagimu, tapi untuk kedua nggak boleh, haram. Nah, nggak boleh. Nah, apalagi kalau sudah keluar mani itu batal. Nah, kecuali orang yang menghayal, kata para ulama, berpikir tentang ini, menghayal dia, bukan memandang. Namanya hayalan. Kadang hayalan itu datang tiba-tiba akhirnya keluar. Nah, itu kata ulama itu nggak membatalkan puasanya. Kenapa? Dalam hadis Allah memaafkan seseorang, ya, apa yang ada terlintas di dalam benaknya, di dalam pikirannya, malam ta'mal au takallam, selama apa yang ada di dalam hatinya itu enggak diamalkan, ya, atau enggak diucapkan. Kalau dalam hati misalnya ada perasaan-perasaannya, cuma di dalam hati enggak ditampakkan, maka itu dimaafkan. Akhwani fillah, rahimakumullah. Dari pembahasan ini banyak sebenarnya masalah-masalah puasa yang perlu juga untuk kita ketahui. Ya, meskipun dia berulang-ulang dikaji, tetapi kadang-kadang juga kita lupa. Ikhwani fillah rahimakumullah. Dari hadis yang kita sampaikan ini ada beberapa faedah. Satu di antaranya adalah boleh menceritakan rahasia kita, tapi dalam rangka untuk meminta fatwa. Kemudian di antaranya juga adalah disunnahkan untuk berkumpul di dalam masjid. Apalagi berkumpulnya itu dalam rangka ibadah, dalam rangka talabul ilmi, kemudian dalam rangka salat, dalam rangka zikir. Karena kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang sahih, ya, bahwa orang yang sengaja datang ke masjid dalam rangka untuk melaksanakan sholat, untuk berzikir, itu Allah Subhanahu wa ta'ala senang kepadanya, ibaratnya
orang yang lama di dalam perantauan dan dia itu sangat dirindukan, kemudian dia datang. Maka seperti itulah keadaannya orang yang sengaja datang ke masjid dalam rangka untuk melaksanakan sholat, untuk berzikir, membaca Al-Quran, maka sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dirindukan oleh Allah, laksana orang yang lama merantau dirindukan, tiba-tiba dia datang. Sangat sungguh sangat dirindukan dan sangat dicintai dia. Akhwani fillah, ya. Ini ada beberapa menit ya, kita pakai untuk tanya jawab. Ya, kalau ada pertanyaan ya, silahkan ditanyakan. Kalau saya mampu saya jawab, kalau nggak mampu ya tanyakan lagi kepada yang lain. Wallahu a'lam bishawab. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, kebetulan saya di posisi yang kalau misalnya seperti itu nanti bingung. Saya pernah ngalami misalnya lagi berpuasa sunnah. Itu karena teman-teman tidak puasa, otomatis kadang kita lupa, terus tiba-tiba kita makan. Tapi makannya bukan sekedar makan sedikit, tapi makannya sampai terlalu banyak. Pernah saya ngalami itu sampai makan bakso, saya makan gorengan, minum es di luar tuh nggak inget sama sekali. Nah, tiba-tiba pas pulang kita masih pengen minum, kita lagi minum gini, diingatkan sama teman. Nah, jadi posisi mulut kita masih ada minuman, kita diingatkan. Lebih baiknya kita dilanjut atau sekalian dibatalkan? Lebih baiknya dilanjutkan puasanya. Kenapa? Kata Nabi, fa inna ma'at'amullahu wasaqahu. Jadi orang yang lupa makan dan minum itu sesungguhnya dia telah diberi makan dan minum oleh Allah. Makanya ada sebagian pendapat mengatakan, kalau ada sahabat kita yang lupa dia makan dan minum pada saat kita ada di situ, itu jangan ditegur, jangan diingatkan katanya, karena dia sedang diberi minum dan makan oleh Allah. Nah, itu ada sebagian seperti itu. Tapi sebagian lain mengatakan dia tetap wajib untuk diingatkan. Nah, dilanjutkan, fal yutimma shaumahu, kata Nabi, hendaklah dia melanjutkan puasanya. Jadi itu termasuk adab juga kalau misalnya kita tahu teman kita lagi lupa, itu jangan diingatkan pas dia lagi minum atau makan. Termasuk adab juga. Jadi diingatkan kalau selesai aja, gitu. Apa gimana? Ya itu hanya hanya pendapat ulama saja. Satu ulama mengatakan tetap dia diingatkan. Di antaranya adalah pendapat Syekh Utsaimin di dalam fatwanya. Jadi kalau ada sahabat yang kebetulan kita ada di situ, dia lagi puasa, lupa, nah kita ingatkan, puasa. Nah, kenapa? Karena pada saat itu dia katanya sedang melakukan pembatal puasa, meskipun dengan tidak ingat. Tapi ada sebagian yang lain suruh dibiarkan. Wallahu a'lam bishawab. Ya Allah. Assalamualaikum Ustaz. Ya, menanggapi tentang kafarat di saat suami istri berhubungan badan di siang hari tadi. Untuk yang membayar kafarat itu siapa Ustaz? Apakah dua-duanya atau hanya suami atau hanya istri? Seperti itu. Ya. Kalau di dalam hadis ini memang karena yang bertanya ini suami, jadi enggak dalam pembahasan istri. Makanya kata para ulama boleh jadi istri itu dipaksa, makanya enggak ada dalam pembahasan hadis. Tetapi ulama jumhur mengatakan suami istri tetap bayar kafarat. Dua-duanya bayar kafarat. Kecuali kalau istrinya dipaksa. Nah, istrinya dipaksa. Nah, istrinya enggak bayar kafarat, cuman suaminya yang bayar kafarat. Ya, dia cukup mengqadha'nya. Nah, jadi kedua-duanya suami istri itu wajib bayar kafarat kalau dia melakukannya dengan sukarela, dia sadar dan dia tahu hukumannya. Dia tahu hukumnya. Allahu a'lam bishawab. Lanjut Ustaz. Masalah untuk keluarnya air mani di saat kita berpuasa di bulan Ramadan kemudian mimpi basah. Itu apakah membatalkan puasa Ustaz? Kalau mimpi itu enggak membatalkan puasa. Kenapa? Karena itu di luar kemampuan kita. Jadi kalau mimpi basah enggak membatalkan puasa. Yang membatalkan itu kita sengaja mengeluarkannya. Istilahnya istimna ya. Atau mencium istri ya. Mencium istri itu dibolehkan. Tapi kalau sampai keluar mani itu batal puasanya. Batal tapi enggak ada kafarat. Ya, jadi enggak ada kafarat. Dia tetap wajib mengqadha puasanya, dan setelah itu dia nggak boleh makan.
dia lanjutkan puasanya. Kenapa? Untuk li hurmati syahr, untuk menghormati bulan Ramadan ini. Makanya dosa besar di siang-siang hari bulan Ramadan, nggak ada udzur, nggak puasa, besar dosanya. Ya, satu melanggar perintah, yang dua mencemari kehormatan bulan Ramadan. Hurmati syahr. Allahu a'lam. Dan Ustaz, saya mau bertanya, apa perbedaan air mani dan air madhi, Ustaz? Ya. Kalau air mani ya itu puncaknya, ya. Ma'in dafik, air yang memancar. Ya. Kalau madhi ya itu apa namanya? Ya. Apa namanya? Mukaddimahnya. Mukaddimahnya sebelum air mani itu keluar, maka yang keluar air madhi dulu. Makanya Ali radhiyallahu an itu dia mengatakan, saya ini rajulun madza. Madza itu kalau memandang perempuan terus keluar madhi. Nah, terus keluar madhi. Memang dalam sebagian mazhab itu ada yang mengatakan kalau keluar madhi itu batal. Di antaranya adalah mazhab Hambali, tapi itu dibantah ya. Mengatakan yang sahih itu kalau madhi yang keluar itu tidak membatalkan puasa karena nggak ada dalilnya. Tapi kalau mani, ya mani tadi ma'in dafik, mancar dia keluarnya. Mancar. Nah, kalau mati itu muqaddimahnya. Berarti di saat keluar air mandi itu kita harus kemudian mandi besar atau nggak perlu, Ustaz? Jadi mandi itu cuman apa namanya dibersihkan aja. Tapi tetap najis ya? Apa namanya air mani saja ulama khilaf. Ada yang mengatakan najis, ada yang mengatakan tidak. Jumhur mengatakan najis, yang lain mengatakan tidak. Di antaranya apa namanya? Kalau nggak salah, Syekh Utsaimin mengatakan itu nggak najis. Wallahu a'lam. Ya. Wallahu a'lam. Ada yang mengatakan najis. Kenapa? Karena katanya Ali itu diperintah untuk mencucinya. Ya. Ya. Wallahu a'lam. Jadi sebaiknya kita cuci saja. Kita cuci. Tapi yang jelas itu pembatal wudhu. Ya. Jadi pembatal wudhu. Kalau madhi yang keluar, puasa kita tidak batal. Tapi kalau mani yang keluar itu disebabkan karena kita ya, istimna itu kita keluarkan dengan tangan kita, atau kita sengaja memandang perempuan yang bukan mahram kita, ataupun mubasyarah dengan istri kita, kemudian dia keluar, maka batal puasa kita. Cuman nggak ada kafaratnya. Yang ada kafarat itu jima. Makanya disebut kafaratul kubra. Kafarahnya besar. Allahu a'lam bishawab. Ya, kita cukupkan ya. Kita cukupkan sampai di sini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan petunjuk kepada kita, memberikan kekuatan untuk bisa melanjutkan ibadah puasa kita dan juga ibadah-ibadah yang lainnya, sehingga kita sempurna beribadah di malam ini dan malam-malam berikutnya dan malam yang telah lalu. Aqulu qouli hadza astaghfirullah li wa lana wa liwalidayna. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.